Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisilia Putri, berasal dari Universitas Esa Unggul, Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbicara. Kita masuk ke materi yang pertama, menjelaskan tentang pengertian menurut 3 indikator keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara menurut Abidin adalah kemampuan mengungkapkan gagasan secara lisan di dalam kelas maupun di dalam satu lingkup mata pelajaran. Menurut Syah, keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Menurut Tarigan, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atas kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Kita lanjut ke materi yang kedua, tujuan berbicara. Tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi, agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif. Setidaknya seseorang pembicara memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Tujuan berbicara merupakan hal yang sangat penting untuk ditentukan seseorang sebelum pembicara memaparkan gagasannya. Tujuan berbicara merupakan pedoman bagi pembicara untuk membangun, mengemas, dan menyampaikan idenya untuk sebuah pembicara tertentu. Ada 4 tujuan berbicara yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, informatif. Tujuan informatif merupakan tujuan berbicara yang dipilih pembicara ketika ia bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan pendengar. Tujuan ini selanjutnya akan lebih sempurna jika bukan hanya bersifat informatif, melainkan komunikatif, yakni terjadi timbal balik atas gagasan yang disampaikan pembicara dengan respon yang dihasilkan pendengar. Contohnya, seperti menerangkan sesuatu, menjelaskan proses, dan konsep. Yang kedua, rekreatif. Tujuan rekreatif merupakan tujuan berbicara untuk memberi kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan pendengar. Jenis tujuan ini adalah untuk menghibur sehingga pendengar merasa terhibur oleh adanya pembicara. Contohnya, seperti lawakan, guyonan, candaan, maupun bergosip juga merupakan salah satu bentuk pembicaraan yang bertujuan untuk menghibur. Yang ketiga, persuasif. Tujuan persuasif merupakan tujuan pembicara yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Hal ini berarti tujuan pembicara ini lebih menekankan pada usaha mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan pembicara melalui penggunaan bahasa yang halus dan penuh daya pikat. Contohnya seperti kampanye, propaganda, penjualan, dan lain-lain. Yang keempat, argumentatif. Tujuan argumentatif merupakan tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Contohnya, seperti kegiatan diskusi ilmiah, keilmuan, dan debat politik. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu manfaat keterampilan berbicara. Hampir semua pembesar yang tercatat sejarah dan bos besar di dunia sangat terampil dalam berbicara. Contohnya, Presiden pertama Indonesia yaitu Sukin Sinyum. Komunikasi antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif. Yang kedua, melancarkan pertukaran informasi. Yang ketiga, menambah kepercayaan diri. Yang keempat, menambah karisma dan wibawa. Komunikasi antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif. Yang kedua, melancarkan pertukaran informasi. Yang ketiga, menambah kepercayaan diri. Yang keempat, menambah karisma dan wibawa. Yang kelima, salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan. Yang keenam, menambah lebih nilai dalam diri. Yang ketujuh, bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Inilah video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.